Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya bersama tokoh muda Kota Tangerang, lebih tepatnya Tangerang Selatan ya Bang. Bang Erlangga Yuda Nugraha. Beliau merupakan salah satu calon yang akan terlibat di Pilkada Kota Tangerang November 2024 mendatang. Nah, kita pengen ngobrol. Abang motivasinya apa mau berkecimpung di politik, dan kita semua tahu mungkin ya di sini Abang anaknya Bang Ben, wali kota, petahana, dan apakah itu karena dorongan Bapak di politik atau ada hal lain? Ya, yang pertama dorongan pastinya enggak sih, awal mulanya memang tidak ya, atas keinginan saya pribadi. Yang kedua, kenapa yang men-trigger saya untuk ke Kota Tangerang tuh karena saya bicara gagasan sih. Saya punya gagasan gitu, punya keinginan gitu ya. Dan punya pengalaman juga gitu di Tangsel gitu. Terus kenapa tidak saya merubah kota saya sendiri gitu, Kota Tangerang, kota kelahiran saya. Itu sih awal mulanya itu. Yang kemudian karena bicara ya greget ya, punya greget, terus ya udah mulailah turun ke Tangerang. Justru awal mulanya saya belum izin tuh ke orang tua, ke bapak khususnya ya. Gitu. Tapi karena tipikal beliau ya sudah buktikan saja dulu. Ketika saya buktikan, terus kemudian ya alhamdulillah disambut baik ya sama masyarakat Tangerang dan langsung kedengeran ke beliau. Baru saya ngomong gitu. Saya minta izinnya gini gitu ya. Udah beliau dasarnya mengizinkan, tapi ya sana perang sendiri gitu, berenang sendiri sana gitu. Kira-kira Ngomongnya gitu. apa Bang? Ngomongnya gimana? Gimana ya? Kan ayah tahu nih waktu kemarin gambar terus kemudian berita gitu kan sudah banyak bermunculan di Tangerang. Oh iya, ayah juga udah dapat nih dikirim dari teman-teman ayah yang ada di Tangerang gitu kan. Ya cuma mau minta izin saja gitu kan. Mudah-mudahan ikhtiar ini ya diridhoin Allah gitu. Terus kemudian ya, beliau bilang ya sudah kamu jalanin aja terus gitu kan sampai nanti ketemu titik di mana kamu harus berhenti atau jalan terus. Beliau sih hanya menyampaikan itu saja. Saya ya sudah gitu. Kenapa Kota Tangerang? Kota kelahiran. Saya dari lahir ya, dari mulai lahir sampai usia 25 di Tangerang. Jadi kecil, besar gitu ya, tumbuh dewasa, tumbuh ya belajar ya, itu semua di Tangerang gitu. Jadi kenapa saya milih Kota Tangerang ya karena kota kelahiran saya gitu. Lama banget di sana gitu, banyak kenangan gitu. Kira-kira gitu sih. Iya. Nah sekarang bicara dukungan Bang, karena sistem demokrasi kita yang mengharuskan siapapun yang maju pakai parpol itu. Abang dari Golkar. Sejauh ini komunikasinya gimana Bang? Dengan parpol-parpol lain? Cukup baik, cukup semakin intens malah ya, karena kan sekarang juga semakin mengerucut gitu. Dan alhamdulillah kalau dengan Golkarnya sendiri juga cukup baik gitu kan ya. Walaupun di situ ada Pak Sahrudin juga ya gitu. Terus kemudian dengan beberapa partai lain juga baik, contohnya P3 gitu kan. Terus kemudian PAN gitu, PDIP juga cukup baik gitu kan. Ya kalau berkaca dengan kondisi existing kan berarti kan partai-partai yang belum menyatakan dukungan aja gitu yang saya sapa gitu sih kira-kira. Ada partai yang sudah bukan menyatakan dukungan ya gitu, tapi ada di dalam dukungan tersebut katanya, tapi tetap saya sapa gitu. Kaling buat kan petahana pasti Bang ya? Ya. Pak Sahrudin gitu. Ya. Semua orang atau semua calon mungkin berlomba menjadi wakilnya gitu. Nah, Abang dari satu kapal yang sama. Iya. Gitu. Nah, komunikasi ke parpol lain gimana? Ya, cukup baik. Cukup baik. Cuma memang ada beberapa hal yang masih saya tahan-tahan ya, katakan seperti itu. Artinya kan saya kan kader di Golkar juga gitu, belum tentu serta-merta langsung ganti baju begitu aja gitu. Jadi artinya ada negosiasi yang bahwa ayo kalau mau dukung saya alhamdulillah, tapi jangan paksa saya untuk ganti baju terlebih dahulu biar kita jalan saja dulu nih, kita perang dulu saja gitu. Gitu sih yang saya katakan. Sampai betul-betul ada keputusan ya Bang? Betul.
Tapi tetap ada plan A, plan B, berarti Pasti, termasuk harus. berganti baju juga tadi. Harus. termasuk Iya. juga, termasuk. Oke. Tapi kita lihat aja nanti kira-kira arusnya seperti apa. Gitu. Apa yang perlu dibenahin Kota Tangerang? Eh, Harusnya abang lebih banyak, lebih terbuka ngomong karena Iya. abang bukan dari ini ya, apa Iya, namanya? Ya, Secara infrastruktur Tangerang tuh sudah cukup. ya. Mungkin ya butuh polesan-polesan sedikit lah ya dari sisi infrastrukturnya ya. Gitu. Apalagi kalau kita berkunjung ke Kota Tangerang bagian pesisir, artinya bagian pinggir daerah Cipadu, Ciledug, terus Peninggilan, gitu, Karangtengah, dan juga di sebelah sebelah baratnya sebelah Cibodas, Jatiwung dan seterusnya, itu kan artinya secara infrastruktur masih butuh sentuhan. Tapi secara garis besar Kota Tangerang ini sudah cukup infrastrukturnya, harusnya beralih konsentrasinya ke sumber daya manusianya. Oke. Itu yang saya lihat di Kota Tangerang. Ketika saya turun, tuntutan dari masyarakat juga bukan dalam bentuk infrastruktur, justru malah dalam bentuk kaitannya dengan perekonomian, terus kemudian lapangan pekerjaan, gitu kan. Terus kemudian juga keterlibatan anak-anak muda khususnya dalam pembangunan. Ternyata isu-isu itu yang bergulir ya di masyarakat gitu, di kalangan bawah gitu. Artinya saya hanya berpikir, oh ternyata sudah bergeser nih sumber daya manusia yang harus kita kejar gitu ya, kita dalam program-program ke depan gitu, kira-kira gitu. Salah satu yang perlu ditingkatkan gitu ya, Bang. BPS merilis data 9,9 juta Iya. anak muda Gen Z gitu. Tidak sedang sekolah, tidak sedang Iya. bekerja gitu. Iya. Artinya pengangguran, dan itu Iya. bisa membahayakan potensi Indonesia Emas Betul, 2045. betul. Apa yang abang tawarin ke Gen Z ini? Iya, memang banyak juga Gen Z yang mengharapkan lapangan pekerjaan ya ketika mereka lulus SMA, bahkan SMK atau kuliah atau dan lain-lain dan sebagainya, itu mereka mengeluhkan lapangan pekerjaan, banyaknya industri yang ada di Kota Tangerang gitu ya, beberapa pabrik. Saya mendengarkan cerita bahwa masih banyak juga pekerja-pekerja yang dari luar itu, bukan dari Kota Tangerang. Makanya saya kemarin juga menyampaikan ke mereka, berarti kita harus bedah dulu. Ada apa kira-kira industri tersebut tidak menerima pegawai atau karyawan dari Kota Tangerang gitu. Apakah harus ada yang dibenahi gitu. Terus kemudian sektor kedua, secara investasi itu Tangerang sebetulnya tidak baik ya menurut saya ya, karena ada beberapa mall yang tutup dan yang ya dalam kategori kurang ya, mall ya seperti itulah ya. Contohnya paling bagus Mall Tang City saja gitu. Ada beberapa mall Balai Kota, terus kemudian Metropolis gitu kan. Itu kan sebetulnya ya mall secara lokasinya luas gitu, tapi kok nggak ada yang ke sana gitu. Oh berarti ini sektor investasi yang harus lebih dikencangkan lagi gitu kan. Saya katakan seperti itu. Terus kemudian masalah ekonomi kreatif, industri kreatifnya juga perlu dikencangkan lagi ya program-programnya gitu kan. Terus kemudian juga tidak, anak-anak muda juga sama, mereka juga bukan hanya pengen bekerja gitu, tapi mereka punya keahlian gitu, tapi kurang kurang disentuh atau tidak diasah lagi gitu ya. Kira-kira itu sih yang saya lihat gitu di Kota Tangerang. Nah, abang kan representasi anak muda nih, Bang. Iya. Jelas gitu. Iya. Tapi kenapa pemilik suara harus memilih abang? Kira-kira gitu. Iya, saya menawarkan gini, saya tawarkan bahwa ke depan itu Kota Tangerang itu direncanakan dan dibangunnya itu oleh anak-anak muda gitu. Itu yang saya tawarkan kepada mereka. Mereka itu bukan hanya menjadi objeknya saja ya gitu, tapi mereka harus menjadi subjek dan objeknya gitu ke depan dalam pembangunan di Kota Tangerang gitu. Contoh ya, misalkan pembuatan taman gitu. Ke depan saya pengennya, yuk kita punya lahan, baiknya atau bagusnya kita buat taman ini seperti apa gitu. Ada usulankah, ada idekah gitu. Jadi saya tuh kira-kira pengennya seperti itu anak-anak muda. Terus kemudian juga dalam pembuatan ya logo, tugu dan seterusnya gitu ya, elemen-elemen yang memang
disediakan oleh pemerintah ini bukan ide dan gagasannya dari pemerintah, gitu. Tapi saya pengennya dari anak-anak muda gitu, ide dan gagasannya gitu. Apa sih Bang pengalaman Abang nih, bisa diceritain nggak Bang? Pengalaman Abang mulai pekerjaan, kemudian sampai politik tuh bisa ceritain nggak? Karena kita tertarik nih, ini siapa sih ini berani maju gitu. Oke lah dia punya partai kasarnya ya. Tapi kan perlu. Iya. Sebetulnya kalau pengalaman berani aja. karena gini ya. Saya ada beberapa pengalaman juga khususnya di Tangerang Selatan, di Provinsi Banten dalam membantu pemerintah gitu kan, mengerjakan sesuatu. Tangerang Selatan deh saya katakan bahwa banyak juga terobosan-terobosan yang dibuat Tangerang Selatan, event-event, desain-desain dan seterusnya diinisiasi oleh kami, bukan hanya saya saja gitu, tapi ada beberapa teman anak-anak muda gitu yang mengerjakan hal-hal tersebut gitu. Dan bisa gitu kan ya. Oh ternyata sejauh ini tidak bertabrakan ya gitu antara pemerintah dan masyarakatnya gitu ya. Kalau ketika dilebur jadi satu, nah itu yang kedepannya pengen saya terapkan di kota Tangerang gitu loh. Hal-hal seperti itu. Terus kemudian ya itu di satu sisi saya merasa, kok kayaknya saya berada di belakang aja ya gitu kan. Ya artinya kalau saya punya ide, ya contoh gitu misalkan saya pengen main musik keras gitu, terus kemudian punya lagu, tapi saya hanya pencipta lagu, saya juga kan harus ngomong sama yang pemain musiknya dong atau penyanyinya gitu. Nah, terus kemudian kan kita bisa sharing gitu sebagai pencipta lagu gitu. Tapi kalau misalkan saya turun juga jadi penyanyi gitu kan, artinya ya lagunya saya ciptakan gitu, terus kemudian ya rasanya juga saya rasakan gitu, artinya terus kemudian saya juga bisa nyanyi gitu. Ya yang saya harapkan seperti itu gitu. Udahlah saatnya saya ini turun atau nampak di depan, bukan hanya di belakang lagi gitu. Makanya saya beranikan diri. Dan juga kan momentumnya saya kira pas ya. Banyak sosok-sosok anak muda yang tampil saat ini, contoh bahkan wapres kita anak muda gitu, yang itu mungkin jadi trigger gitu. Oke, harus berani gitu. Kira-kira gitu sih, Kang. Ini bisa membuka, karena bisa membuka kesempatan buat anak muda lain, Bang. Iya, saya juga harapannya gitu, bisa dicontoh oleh anak muda yang lainnya gitu. Artinya harapannya ke depan mereka tidak boleh apatis ya terhadap politik. Biasanya kan mereka terlalu apatis ya. Tapi biar bagaimanapun saya sampaikan juga ke mereka bahwa kita ini ya hidup pasti berpolitik, cuma ya nggak sadar aja gitu. Gitu. Saya sampaikan gitu. Ya kamu kalau misalnya beli sepeda motor kan nggak serta-merta pengen beli sepeda motor dong gitu, orang tua gitu. Tapi kan harus ada proses politik saya bilang. Ya memanjakan orang tua gitu kan, cari muka, itu kan proses politik yang tidak disadari. Nah mereka oh iya benar juga gitu. Itu yang pengen saya sampaikan ke mereka gitu. Oke. Gitu kira-kira. Kemudian Bang, kita bicara ke pribadi nih Bang. Iya. Abang kan penggemar otomotif ya. Iya. Bola juga. Bola juga. Iya. Itu aktivitas apa Bang yang dilakukan? Kalau otomotif sudah agak sedikit berkurang sih. Ya kalau dulu kan ikut balap, terus ikut balap? Iya, pernah ikut balap ya, balap truck race, mobil sih. Oh, mobil ya. Kalau motor pernah ikut juga, cuma bukan saya yang bawa karena saya takut jadi joki yang lain. Kalau mobil bangun motornya aja berarti. Bangun motornya aja. Kalau mobil saya ikut juga sprint rally, drag race kayak gitu-gitu ikut gitu. Cuma seiring berjalannya waktu sepertinya, mobil kan dulu bahaya nih, diceper-ceperin gitu, cuma masih ngerasa gagah dan ganteng aja gitu. Coba kalau sekarang capek naik mobil ceper, jadi hanya sekedar ya poles-poles tipis aja lah, ganti pelek dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian bola ya, bola ya memang udah dari dulu gitu, dari kecil ya, ini kan Juventini sejati. Ini abang tumbuh di era siapa? Baggio? Enggak. Zidane? Mungkin Del Piero? Iya, dari era Del Piero, dari 90-an lah. 90-an ya. Ya dulu Del Piero, Tacchinardi, ya Torricelli. Conte berarti Conte kan? itu masih main. Inzaghi. Peruzzi, Torricelli gitu-gitu. Iya. Masih ya 90-an lah ya. Kenapa Juve? Nggak tahu ya, cocok-cocokan kayak. Tapi enggak, dulu
Del Piero sih jadi Del icon. Piero, ya. Bang. Icon ya. Iya. Iya, Del Piero. Iya, saya nggak tahu ya sampai sekarang. Dulu kan siaran RCTI tuh. Iya. Ya, Iya. RCTI, Serie A tuh masih di RCTI. Iya, terus udah gitu nunggu ini dulu Dunia Dalam Berita kalau kalau misalkan mau nonton. Iya, iya. Iya, ya, era-era itulah. Chiesa, Enrico Chiesa di Enrico, Parma, gitu. Terus Crespo di Parma. Ini kira-kira ya era-era itulah. Iya, iya, iya. Sampai sekarang Bang berarti artinya dukung Juve. Mas, sih ya. Susah untuk bergeser ya. Mau gimana pun udah Juventus sejati. Nah, ini mumpung Juve. Thiago Motta musim depan. Iya. Chiesa katanya mau dilepas gitu. Terus udah rekrut kiper Di Gregorio. Gregorio. Di Gregorio. Terus Thuram adiknya ya. Captain Thuram ya. Captain Thuram. Terus Douglas Luiz. Aston Villa. Aston Villa. Ya, tapi lagi berusaha meyakinkan Adrian Rabiot. Iya. Nah, menurut Abang akan gimana Juve musim depan? Optimis sih. Nah, Optimis, tidak gregetan kayak tahun sebelumnya. kita pusing lihat hal ini. Gitu loh. Iya, sampai ngomong ini orang ngomel-ngomel mulu. Matiin aja lah udah deh. Ya, ada rasa optimis sih. Sama kayak kemarin di era Pirlo ya menangani Juventus. Ya bahwa kan Thiago Motta juga kan hasil tesnya juga bagus dan baik ya katanya ya gitu ya. Ada optimisme dan ngeliat Bologna-nya juga kemarin bagus juga gitu dan sempat merepotkan juga Juventus gitu kan ya. Ada rasa optimis itu sih. Siapa yang perlu dijual, siapa yang perlu dibeli? Jadi kebola ya. Perlu dijual ya. Adrian Rabiot sih saya. Lepas kalau Abang? Saya ngerasa ya dari penyerang cukup, gelandang saya Adrian Rabiot malah yang Locatelli. Ya itu benar kayak. Saya juga kayak kurang pas kayak posisinya. Iya, Gitu. iya. Ketika Fagioli menggantikan posisinya cukup baik ya, lebih bagus pas di Montero. Di belakang Danilo kayaknya sudah cukup umur ya, keteteran. Dan sebetulnya juga Bremer juga nggak begitu Masih so-so aja Bang. masih so-so lah gitu, nggak dia susah sih ngebandinginnya karena sama Bonucci sama Chiellini ya, jadi BBC ya. iya BBC, jadi nggak ada pembanding ya, nggak apple to apple gitu kalau dibandingkan dengan Bremer mah gitu. Iya. Tapi Abang gabung Juventus di Indonesia? Oh gabung yang di Tangerang Selatan saya gabung. Tangsel. Ketuanya Abangnya? Enggak, saya nggak mau. Semuanya ketua, jangan lah. Biar teman-teman yang lain aja. Iya. Oke, masih bola nih Bang. Ya. Abang di ketua Askot PSSI Iya. Tangsel. Iya. Apa aja yang udah dilakuin? Dan kedepannya mau melakukan apa aja? Intinya itu kalau di Askot itu kita sebetulnya pembinaan ya. Iya. Pembinaan itu yang saya lakukan di Tangerang Selatan melalui Askotnya, bahwa U8, U10, U12 yang mungkin masih di grassroots gitu, mereka harus dibanyakin kompetisinya gitu kan. Ya kami Askot ya bekerja sama dengan beberapa ya IO gitu kan ya, atau mungkin dari Askotnya sendiri ya kita banyakin kompetisinya nih biar teman-teman kecil kita gitu dari usia 8 atau usia junior lah banyak bisa bermain gitu. Itu yang saya lakukan, pembinaan saya tetap genjot terus ya. Di satu sisi memang pembinaan dalam hal lain ya, dalam kepelatihan dan wasit dan seterusnya, tapi kalau dari fokusnya pemain itu yang saya lakukan gitu. Terus kemudian juga uniknya memang Askot Tangsel ini anggotanya itu para SSB, bukan klub ya. Nah terus kemudian saya juga beri ilmu gitu ke mereka bahwa manajemen SSB ini juga harus dirubah gitu ya. Artinya mereka tidak boleh bergelayutan atau bergelendotan ke pemerintah gitu. Mereka harus bisa mandiri, perputaran uangnya harus baik. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman SSB gitu dari sisi manajerialnya. Itu sih gitu. Sekarang kan juga lagi bergulir Liga, Askot, terus kemudian Piala Wali Kota, itu yang kita lakukan sih di Askot Tangsel gitu. Karena saya perlu kritisin ya Bang. Di PSSI itu dari dulu kan Askot kan nggak muncul ya, nggak punya suara ya, kan lewat Asprof. Itu mereka baru kedengeran ketika mau kongres. Iya.
ya kan? Di situ karena suaranya dibutuhkan gitu. Tapi ketika balik ke asprofnya masing-masing, provinsi masing-masing, kan harusnya dia punya program bang. Jangan semua arahnya ke nasional. Maksud saya kompetisi tadi harus ada perputaran di situ. Harus bagaimana meyakinkan para sponsor untuk terlibat ikut menyelenggarakan turnamen di situ. Nah itu sebetulnya jalan nggak sih bang? Maksudnya harus ada pemilih ketuanya, pengurus asprofnya tuh betul-betul harus continue gitu menyelenggarakan kompetisi. Nah di Tangerang ini khususnya Tangsel ya, abang meninggalkan apa? Pengen meninggalkan apa di kota Tangerang Selatan ini? Saya pengen meninggalkan atau jangan meninggalkan ya. Saya ingin legasinya bang. Legasinya tuh saya di era saya tuh banyak perbaikannya dari sisi persepak bolaan. Gitu. Maksudnya kedekatan saya dengan pemerintah gitu, aksesibilitas saya dengan pemerintah saya pengen saya manfaatkan gitu. Artinya itu para klub bisa lebih baik, pemain-pemainnya sudah terbentuk gitu ya, tercipta. Terus kemudian dari sisi infrastruktur lapangan yang ada di Tangsel ini juga baik gitu. Itu yang saya pengen lakukan gitu atau saya tinggalkan gitu, legasi seperti itu gitu. Kedepannya mau jadi ketua Aspro dan PSSI kayaknya udah cukup di Askot ya. Ini juga nggak tahu nih teman-teman, lanjutkan periodenya gitu ya, ntar dulu terakhir kapan bang? 2026. Jadi 2026 ini kita mau Porprov. Terus kemudian artinya yang kita selenggarakan itu menuju ke sana gitu. Jadi para pemain-pemain dengan usia tertentu kita fokuskan supaya nanti ketika Porprov berlaga udah siap mereka gitu. Gitu. Bang, bicara ini keluarga. Ya. Abang lahir di kota Tangerang. Kemudian SD, SMP, SMA-nya bisa diceritain di mana sampai kuliahnya, Bang? Iya. Saya lahir di Tangerang dulu, TK itu di MI Darunaja ya, Madrasah Darunaja. Tahun berapa, Bang? Aduh, ya. Abang lahir tahun berapa? 86. Iya, oke. Berarti sekitar. Iya, nanti bisa diurut lah ya. Diurut ya, silakan. Kemudian SD-nya di SD, TK di MI Darunaja, SD di MI Darunaja juga tuh sampai dengan kelas 3. Kemudian di Ciledug ya. Kemudian pindah kelas 4 ke Tangerang Kota di Kecamatan Tangerang, SD 5. SDN berarti ya? SD Negeri 5 Tangerang. Terus kemudian masuk ke SMP 4 Tangerang gitu yang ada di Cokokol. Veteran situ. Terus kemudian SMA-nya SMA 7 Tangerang juga. Terus udah gitu setelah SMA 7 saya sempat ikut sekolah penerbangan. Jadi flight operation officer tuh di Merpati. Merpati Nusantara dulu masih ada zaman saya. Ya, terus kemudian setelah itu saya kuliah lanjutin lagi di hukum ya di Universitas Pelita Harapan gitu ya. Memang nggak sampai selesai sih karena dulu pergaulan anak muda. Iya. Ya dan juga saya nggak cocok ya ternyata dengan hukum karena waktu itu orang tua udah kamu jadi sarjana hukum. Tapi ternyata kayaknya saya tidak menikmati gitu. Terus kemudian pindahlah saya lanjutin sekolah di dulu tuh Sekolah Tinggi Ekonomi Banten, sekarang jadi Universitas Banten gitu. Ngambil ekonomi gitu. Lulus di situ udah langsung kerja. Kerjanya itu langsung di Tangerang Selatan. Iya. Jadi honorer kalau sekarang ya. Di Pemkot dulu gitu ya? Di Pemkot Tangsel jadi honorer. Gitu. Malah zaman sebelum Bapak jadi wakil wali kota di sana. Jadi saya duluan gitu. Bukan karena bapaknya jadi wali kota nih? Bukan. Iya. Justru ketika Tangsel berdiri gitu ya, kan dibutuhkan banyak pegawai. Ya itu saya kenapa gitu orang tua saya atau bapak saya udah kamu di Tangsel aja tuh gitu kan. Ya sempat merasakan lah bangunan perkantoran di Tangsel yang masih jelek gitu. Itu saya awal di situ di Bapedanya ya, di Bapedanya di tahun 2008 2009 gitu. Cara mendidik bapak ke anak-anaknya khususnya abang gimana?
yang menurut abang berkesan gitu atau kayaknya bisa gue bawa sampai dewasa? Kalau kalau Atau bapak terlalu sibuk? bapak tuh nggak pernah ngajarin ya, tapi dia lebih ke apa ya, bercerita. Jadi kamu harus gini, kamu harus gini, nggak kayak gitu lah bapak tuh. Tapi lebih ke bercerita. Iya, ayah tuh barusan misalkan gitu ya, Iya. ketemu si A, si B, terus ada komunikasi gini gitu kan. Ya udah, ayah ngomong gini aja gitu. Tapi dari cara ceritanya beliau tuh nggak tahu ya, kami anak-anaknya tuh kayak, oh ini ada satu pelajaran gitu yang bisa diambil gitu dari ceritanya beliau gitu sih. Jadi ketika saya lagi ada masalah gitu, dengan cara bercerita juga gitu. Dan beliau juga memberi masukannya juga dengan cara bercerita. Kalau ayah mah ya mendingan ini gitu. Jadi bukan sistem apa ya? Nggak ngedikte gitu ya? Nggak ngedikte, lebih ngelepas gitu. Jadi ya itulah yang bisa saya ambil gitu ya dari bapak saya. Gitu sih, Kang. Balik ke pilkada nih, Bang. Iya. Salah satu cara abang buat menarik pemilih musrembang. Musrembang Pemuda. Itu apa sih, Bang? Dan kenapa abang pilih cara itu? Iya, awalnya kan ya itu yang tadi ya, kalau kita runut ya, saya kerja awal itu jadi honorer di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan memang dulu itu khusus menangani yang musrembang skala kelurahan, kecamatan sampai kota gitu, maksudnya pelakunya saya gitu kan. Kan musrembang gitu-gitu aja kan? Maaf ya, Bang. Iya, benar musrembang gitu-gitu aja gitu kan, setiap tahunnya dan seterusnya gitu. Terus balik ke situ lagi ya gitu. Musrembang saya pelakunya di sana gitu. Terus kemudian saya ngelihat data di Tangerang bahwa pemilih dari hasil DPT Pileg dan Pilpres kemarin itu 60% persennya itu anak-anak muda. Artinya makanya branding anak muda itu saya tekankan ya di situ. Terus kemudian ketika saya terjun langsung ke anak-anak muda di Tangerang, oh ternyata kenapa, jadi dari 60% itu mereka, saya lupa datanya ya, sebagian besar juga tidak berpartisipasi kemarin, karena ternyata mereka ya itu posisinya apatis terhadap pemerintah gitu kan. Terus tidak merasa diajak, tidak merasa dirangkul gitu kan. Terus ya itu yang saya bangun dan saya komunikasikan ke mereka bahwa anak muda nih ke depan kayaknya harus digandeng deh. Terus ya tiba-tiba kepikiran aja gitu, kayaknya musrembang khusus pemuda ini cocok gitu untuk anak muda di kota Tangerang gitu kan ya, supaya mereka terlibat gitu. Minimal mereka tahu juga proses perencanaan di sebuah kota itu seperti apa gitu. Terus kemudian tidak serta-merta artinya komentar di medsos gitu kan. Terus usulannya ditanggapi gitu, bukan seperti itu kan gitu. Makanya saya adakan musrembang khusus pemuda, sepertinya cocok nih gitu. Jadi upaya menangkap usulan-usulan mereka dalam forum resmi gitu, Bang. Iya, kan ketika musrembang kota pun kan sebetulnya mereka sudah diundang, tapi kan mereka yang masuk ke dalam organisasi A, organisasi B gitu, artinya juga, terus kemudian pelajarnya juga sebetulnya diundang. Cuma saya paham gitu, mereka malu ya gitu, punya seperti ada gap atau ada pagar gitu. Ya mereka hanya sebagai undangan saja. Saya harap ketika kamar ini dipisahkan gitu ya, musrembang khusus pemuda, jadi anak-anak muda kumpul di situ dari organisasi, OKP dan seterusnya sampai pelajar. Ya sok mangga keluarin tuh ide-ide gagasan gitu, supaya mereka setidaknya ya itu nggak ada hambatan, ide-ide gilanya minimal tuh keluar. Itu yang saya pengenin gitu di Tangerang gitu sih, Kang. Nah ini sudah berjalan berapa kali, Bang, artinya maksudnya? Apanya tuh? Musrembangnya itu? Belum pernah. Musrembang pemuda itu belum pernah ada di beberapa kota gitu. Saya ngelihat juga kan referensinya, tapi bukan musrembang pemuda, lebih ke tematik ya, mungkin musrembang ibu dan anak dan seterusnya gitu. Saya ngeliat kayak musrembang pemuda ini cocok, perlu nih gitu. Dan cocok gitu untuk kota Tangerang. Gitu. Dan bisa kok. Harusnya bisa sih, Bang. Harusnya bisa, karena saya pernah ada di dalam pemerintahan gitu. Itu kan bagaimana kita merencanakan ya sebetulnya. Betul. Ya anggarannya dipisahkan gitu, dari PAD sekian gitu, atau dari APBD sekian tuh sekian puluh miliar katakan gitu untuk pemuda gitu, supaya
ekosistem kepemudaan tuh berjalan, investasinya juga akhirnya masuk, lapangan pekerjaannya juga akhirnya akan terpenuhi, terisi gitu dari anak-anak Tangerang. Kira-kira gitu sih. Benang merahnya ya. Iya. Mungkin terakhir ya Bang ya. Ya. Ini seberapa serius Abang maju? Artinya kita nggak tahu apa yang terjadi nih. Keputusan kan di partai ya. Pendaftaran masih akhir Agustus gitu. Abang masih akan terus bergerilya untuk meyakinkan parpol terutama gitu. Menaikkan elektabilitas gitu. Nah, kemudian apapun yang terjadi, apa langkah politik Abang? Iya. Sampai sekarang sih memang saya masih terus bergerilya, masih terus fight ya untuk karena saya belum melihat yang itu tadi pesan Bapak ya. Saya belum melihat titik balik gitu di mana saya harus mundur gitu. Masih harus tetap maju gitu. Ya ketika ruang itu masih ada, saya tetap fight gitu kan. Terus kemudian kalaupun gitu ya, misalkan nanti ternyata secara mekanisme politiknya saya tidak terpilih gitu. Ya sudah, saya tetap akan menyimpan teman-teman gitu, jaringan-jaringan ini gitu kan. Investasi ini soalnya Bang ya? Iya, saya melihatnya investasi juga, terus tapi di satu sisi saya ngerasa ya kita ini udah satu frekuensi gitu, sayang untuk ditinggalkan. Ya ibaratnya kan kalau saya tinggalkan kan kayak ninggalin anak buah di medan perang gitu ya, saya nggak mau gitu ya. Mungkin kedepannya kita buat kecil-kecil kegiatan seperti itu sih kira-kira. Ya setidaknya saya tidak meninggalkan mereka gitu. Gitu sih Kang. Jadi upaya untuk maju bareng pemuda nih akan terus digaungkan gitu ya. Karena memang dari awal juga kan saya mengatakan ke teman-teman, saya ya mencontohkan lah gitu. Sosok anak muda, mudah-mudahan saya juga bisa jadi contoh ya, supaya secara mental tuh nggak ini Kang, nggak manja ya gitu kan. Kayak kalau anak-anak Gen Z sekarang kan agak ringkih kali ya. Abang nanti bisa diserang nih. Enggak, bukan. Adanya ya memang tidak bisa. Karena milenial kan ini kan. Iya, ada beberapa gitu yang katakan ketemu batu ngambek gitu kan, atau mundur gitu. Saya bilang jangan gitu. Ini kan ya namanya hidup gitu ya. Kita harus kuat gitu loh. Kalau nggak kuat ya udah, ukuran kamu segitu aja. Saya selalu sampaikan itu gitu sih. Baik. Ya mudah-mudahan bisa ngerubah ini ya, bisa ngerubah Gen Z. Insya Allah Bang. Dan generasi setelahnya gitu ya. Baik. Terima kasih banyak Bang waktunya. Ya, sama-sama. Ya Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, demikian obrolan kita bersama Bang Erlangga, calon kepala daerah di Pilkada Kota Tangerang 2024 mendatang. Mudah-mudahan jalannya lancar. Amin. Apa yang diupayakan menjadi hal-hal yang baik. Amin. Khususnya buat anak muda di Kota Tangerang. Amin. Sampai jumpa dengan narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.